buat video karena aku mau kasih kalian live update selama di Korea, terlebih karena aku sekarang lagi karantina. Sebenarnya karantina aku udah mau selesai besok, jadi hari ini harus aku buat. Oke, video kali ini cukup singkat, jadi aku mau ngasih tahu live update aku, terus kegiatan apa yang aku lakukan selama di karantina, dan juga ngapain sih aku di Korea. Jadi aku di video kali ini aku pengen sharing tentang itu sedikit aja dulu. Jadi kegiatan selama di karantina itu sama aja seperti teman-teman semuanya. Makan, tidur, nonton TV, nonton drama, cek media sosial, main YouTube, telepon rumah, telepon teman-teman, update program-program di sini, harus ngumpulin ini, harus ngumpulin itu, terus ikut program online, beres-beres kamar, tetap harus diberesin, belajar karena 2 minggu karantina aku udah prepare bawa buku-buku buat bahasa Korea sama referensi-referensi gitu, nyiapin program untuk komunitasku juga karena di komunitasku kita juga lagi running program, mulai rajin-rajin nulis blog, terus apa ya, sama aja kan kegiatannya, jadi ya kayak gitu aja. Nah sekarang aku mau sharing tentang pengalaman karantina di Korea, khususnya di masa pandemi kayak gini. Datang di Bandara Incheon, itu sebelum masuk ke imigrasi, kami ditanya dan disuruh mengisi form, dicek suhunya, dari mana aja perjalanannya, kesini ngapain, tinggal di mana, kayak gitu. Terus habis itu kita pindah, kemudian kita diminta untuk install aplikasi. Nanti aku tunjukin aplikasinya. Jadi kita diminta untuk install aplikasi yang akan nge-track selama 14 hari kita beneran karantina enggak. Setelah itu baru ketemu salah seorang officer. Dari officernya ditanyain, kamu di sini karantinanya di mana? Nah, karena aku karantinanya di Jeju, jadi aku ngasih tahu karantina aku di Jeju, terus formnya ini. Dan officernya telepon ke koordinatorku yang ada di Jeju. Dipastikan dan ternyata benar oke. Habis itu ngisi form lagi. Nah, habis itu baru di imigrasi. Di imigrasi dia ditanya mau tinggal di mana gitu. Selesai, keluar. Ambil bagasi, terus masukin biasa screening gitu. Terus waktu keluar pintu itu udah ada petugas-petugas yang pakai APD kayak gitu nanyain kamu kemana gitu. Terus aku bilangnya di Jeju. Nggak bisa di Jeju karena penerbangannya ditutup hari ini gitu. Waktu itu aku sampai pagi deh, sekitar sebenarnya jam 7, tapi karena melalui proses keluar tadi yang cukup panjang dan lama, jadi baru keluar sekitar jam 9. Nggak bisa ke Jeju hari ini, jadi harus nunggu gitu. Terus akhirnya kami dari Indonesia itu berempat diminta nunggu di sebuah area. Jadi baik itu warga negara Korea atau warga negara asing yang datang ke Korea untuk pasang aplikasi itu. Karena aplikasi itu akan nge-track kita itu beneran gak sih di rumah selama 14 hari atau di tempat karantina selama 14 hari. Dan ketika keluar dari bandara, itu kita gak sembarangan kayak langsung keluar naik taksi atau keluar kemana gitu, gak. Jadi di situ ada petugas polisi yang nyuruh kita semuanya ataupun orang Korea yang baru datang itu untuk keluarganya jemput. Jadi mastiin kalau dia itu memang dijemput oleh keluarga atau orang yang dikenal. Terus kalau kayak gimana? Kalau enggak, dia harus dijemput taksi gitu. Jadi harus pakai taksi di situ karena itu salah satu tracknya mereka. Jadi nggak sembarangan naik subway, busway atau bus kayak gitu. Kayaknya nggak ada deh. Gitu. Karena angin typhoon atau lebih tepatnya badai. Jadi di hari itu kami stay di Bandara Incheon selama 26 jam. Hari selanjutnya jam 11 kami dijemput dari Bandara Incheon ke Bandara Gimpo. Dari Gimpo kita ke Jeju, penerbangannya 1 jaman. Jadi kami tuh ber-22 orang, dari Indonesia berempat. Terus kemudian kami dipertemukan di Bandara Gimpo itu. Terus sampai di Bandara Jeju, kami orang asing semuanya diminta untuk tes swab. Tapi itu gratis, jadi nggak diminta bayar sama sekali. Habis itu kita naik bis dan kita ke tempat karantina. Nah di tempat karantina ini tuh aplikasi itu selalu nyala teman-teman, jadi nggak boleh mati sama sekali. Nah sekarang waktunya melakukan update kondisi. Kami diminta untuk melakukan update setiap jam 9 dan jam 4. Aku habis cek temperatur aku 37, langsung buka aplikasinya. Ini aplikasinya, tuh kan warnanya masih merah, tinggal diklik,
Kemudian dimasukkan aja suhu kita pada saat ini. Nah, 37 dimasukkan, terus juga diisi tuh apakah ada gejala panas, kemudian apakah ada batuk, iya atau enggak, tinggal dipilih aja, sakit tenggorokan dan kesulitan bernafas, ataupun ada yang lainnya. Kalau sudah, tinggal di submit. Tuh kan warnanya jadi biru. Nah, di sini pun kita juga bisa lihat rekapan kondisi kita sebelumnya. Jadi lengkap banget. Dan juga pemerintah Jeju langsung kasih kami satu pack isinya masker, termometer yang sekali pakai gitu, terus juga buku informasi, juga dikasih hand sanitizer sama disinfektan gitu pengalamannya. Nah, sekarang yang terakhir itu sebenarnya ngapain sih aku di Korea. Jadi maaf ya teman-teman kalau videoku yang pertama ini agak belepotan atau belum teratur dan sebagainya. Sebenarnya ngapain sih aku di Korea? Buat teman-teman yang belum tahu, atau aku sendiri ke Korea ini kali ketiga. Yang pertama 2014 itu aku termasuk salah satu delegasi Indonesia untuk Asian Youth Day. Terus kemudian 2016 aku 1 semester untuk belajar bahasa Korea di sini 2016. Terus 2017 aku balik ke Indonesia. Kemudian ya setelah perjuangan 5 kali alias 5 tahun, akhirnya aku balik lagi ke Korea dan visaku itu visa pelajar. Jadi di sini aku di Korea akan menuntut ilmu dan menempuh master program aku. Yes. So excited banget teman-teman. Meskipun kalau boleh jujur aku belum menikmati secara langsung di luar sana karena masih di karantina, tapi aku sangat excited banget. Dan program aku ini beasiswa dari pemerintah Korea. Kalau teman-temannya udah familiar pasti udah tahu apa namanya. Yes, jadi aku puji Tuhan banget dapat beasiswa dari pemerintah Korea yang dulu disebut Korean Government Scholarship Program atau KGSP, kalau sekarang disebut dengan Global Korea Scholarship Program atau GKS. Jadi senang sekali, aku akan 1 tahun stay di Jeju, jadi anak Jeju untuk belajar bahasa Korea. Terus tahun depan aku akan pindah ke Seoul untuk start master program aku gitu. Sangat excited sebenarnya untuk buat video-video yang lain karena aku pengen share mengenai gimana sih aku dapetin beasiswa ini, terus juga apa aja yang perlu disiapin, dan banyak hal aku juga pengen ngasih tahu ke kalian sisi-sisi lain dari Korea sendiri yang mungkin belum banyak orang yang tahu gitu. Jadi segitu videoku hari ini. Terima kasih bagi yang udah nonton, terima kasih teman-teman semuanya. Sekarang mau beres-beres karena besok keluar dari tempat karantina dan pindah ke tempat akomodasi aku gitu. Jadi terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan annyeong.